Keadaan menjadi hening sejenak. Mereka telah menghentikan gerakan dayung karena Jambu Nada masih belum mendapat keputusan pasti dari Megarani apakah ke pulau asing itu atau tidak. Apalagi persediaan makanan sudah hampir habis. Ketika kapal kecil yang mereka dayung itu meluncur meninggalkan tempat itu, Megarani memandang ke arah pulau asing itu dengan air mata bercucuran mengetahui bahwa Jambu Nada hanya menurutin kehendak Arya Kamandanu ayahnya. Juga Jambu Nada merasa tak tega namun dia harus jujur apa adanya karena dia sendiri tak tahu apa dia cinta pada Megarani. Mereka berdua mendayung kapal kecil itu ke pulau asing yang nampak seperti garis putih abu-abu itu. Keadaan menjadi hening sejenak. Mereka telah menghentikan gerakan dayung karena mereka masih belum mendapat keputusan akan mencari kemana. Jambu Nada memandang Megarani. Darah jelita itu maklum arti pandangan Jambu Nada. Kita ke pulau asing itu, tiba-tiba Megarani berkata. Kenapa tidak ke arah lain supaya cepat sampai ke pulau Jawa? Tanya Jambu Nada mengoda Megarani. Ah Kakang, persediaan makan kita sudah sangat menipis. Siapa tahu di pulau asing itu kita menemukan bahan untuk makan dari penduduk pulau asing itu, jawab Megarani sambil menyeka air matanya yang sudah mengering itu. Kita tak tahu apa ada manusia di pulau itu. Bila ada, kita bayar bahan makanan kering dengan apa? Tanya Jambu Nada jadi berpikir juga. Kakang aku ada bawa beberapa ratus koin kepeng perak dan kepeng emas. Ini lihatlah, jawab Megarani lalu menyodorkan buntalan pakaiannya pada Jambu Nada. Jelas Jambu Nada kaget. Kirain kantong kepeng yang disodorkan darah jelita calon istrinya itu, malahan buntalan pakaiannya. Ini buntalan pakaianmu Dinda. Masa buntalan ini isinya kepeng semua, sahut Jambu Nada menimang-nimang buntalan pakaian Megarani. Giliran Megarani yang kaget, maksudnya ratusan koin kepeng perak dan emas itu ada di dalam buntalan. Ganteng-ganteng tapi blow on, pikir Megarani lalu berkata pada Jambu Nada, Kakang ratusan koin kepeng perak dan emas dari ibuku ada di dalam buntalan pakaianku ini. Jambu Nada manggut-manggut lalu senyum-senyum sendiri. Dia memang tak cerdas, pikir Jambu Nada mengutuk diri sendiri. Harus dia akuin cara berbicara dengan darah jelita ini harus dicerna dulu setiap perkataannya. Ada maksud yang tersirat di setiap kalimat darah itu. Kakang bukalah, tambah Megarani memandang tajam ke wajah rupawan Jambu Nada. Dipangadi begitu oleh gadis darah jelita itu buat Jambu Nada salah tingkah. Tak sadar kedua tangannya bergerak di mana jari-jari tangannya membuka ikatan buntalan besar itu. Nah ini, seru Megarani menarik keluar dua kantong kain sebesar kepala manusia yang masih terikat ujungnya. Jambu Nada terkesiap melihat isi dalam buntalan besar Megarani. Pakaiannya sedikit yang paling banyak adalah dalaman, dan tak sadar dia memegang kemban tipis terbuat dari kain sutra warna merah muda. Ini Kakang kantong koin kepengnya, seru Megarani lagi. Namun seketika darah jelita itu menatap tangan kanan Jambu Nada yang memegang kemban tipisnya yang ada di dalam buntalannya. Cepat-cepat dia menarik buntalannya, akan tetapi kembannya masih di tangan kanan Jambu Nada. Kakang kembalikan itu, ku pinta Megarani bernada rendah. Oh, Jambu Nada tersadar. Cepat-cepat dia sodorkan kain kemban itu pada Megarani yang wajahnya sampai ujung leher bawah sudah berwarna merah merona. Maaf Dinda, aku tak ada maksud apa-apa, tambah Jambu Nada kikuk. Kakang nakal, bisik Megarani memalingkan wajah jelitanya yang bersemu merah merona itu ke samping kiri. Aku nakal, gumam Jambu Nada tak sadar. Gumamannya terdengar oleh Megarani. Dia langsung berdiri lalu ke depan kapal salah tingkah. Tak lama kemudian, setelah menaruh kembali buntalan besarnya yang sudah diikat kembali, Megarani ke belakang dan duduk di kiri mengambil dayungnya. Sini Kakang, dayung sebelah kanan, supaya kita cepat ke pulau asing itu, ucap Megarani. Suaranya sudah tak seperti sebelumnya. Suaranya bernada rendah.
Jambu nada malu tapi dia pun duduk di samping kanan gadis itu lalu mengambil dayungnya. "Dinda, kau masih marah?" tanya Jambu nada sambil mendayung. Aku tak marah kakang," jawab Megarani kembali tersipu sambil mendayung. "Sekarang hanya ada kebisuan di antara Jejaka dan perawan Ting-Ting itu." Mereka lalu mendayung dengan cepat menuju ke pulau asing itu. Akan tetapi, setelah mereka tiba di daerah pulau asing, mereka menjadi bingung. Pulau asing itu di sekitarnya banyak bukit-bukit salju. Tak mereka berdua sangka pulau asing itu semua jurusan terhalang pandangan oleh bukit-bukit salju. Mereka mendayungkan kapal kecil berputar namun tidak dapat keluar dari kurungan gunung-gunung salju itu. "Ah, menakjubkan ada bukit-bukit salju besar seperti ini," kata Megarani takjub. "Biarlah kita mengasuh dulu dan aku akan coba melihat keadaan dari puncak sebuah bukit salju itu." "Dinda, kau tunggu saja di sini," sahut Jambu Nada. Kapal kecil itu menempel pada sebuah bukit salju yang tinggi dan Jambu Nada meloncat ke daratan es bersalju. Kemudian dia menggunakan ilmu naga badai dan kilatnya, mendaki bukit salju itu untuk melihat dan mengenali daerah itu dari atas puncaknya yang tinggi. Tiba-tiba terdengar suara gerengan keras sekali yang mengguncangkan seluruh bukit salju itu. Jambu Nada terkejut dan dengan cepat dia menoleh untuk melihat apa yang mengeluarkan suara seperti itu. Dari jauh tampak olehnya seekor beruang besar sedang menggerakkan kedua kaki depannya ke arah burung-burung yang menyambar-nyambar di atasnya. Burung-burung nazar, burung botak pemakan bangkai, yang besar-besar beterbangan di atas beruang itu dan menyerangnya dari atas sambil mengeluarkan suara pekik mengerikan. Melihat ini, Jambu Nada cepat berlari mendekati. Ternyata beruang itu terluka parah juga di beberapa bagian anggota badannya. Sedangkan di bawah kakinya tampak bangkai seekor ular laut yang besar. Jelaslah bahwa beruang itu tadi berkelahi dengan ular laut itu dan dia menang. Akan tetapi dia menderita luka-luka. Kini burung-burung nazar yang kelaparan itu hendak mengeroyoknya dan tentu saja ingin makan bangkai ular besar. Jambu Nada segera menggunakan salju yang digenggam untuk menyambiti burung-burung itu. Terdengar suara plak-plok plak-plok disusul suara burung-burung nazar berkaok-kaok kesakitan. Mereka terbang ketakutan menjauhi tempat itu karena setiap kali terkena sambitan salju terasa nyeri sekali. Dengan beberapa loncatan saja Jambu Nada sudah tiba di depan beruang itu. Beruang yang berkulit hitam dan amat besar itu menyeringai dan mengerang, memperlihatkan gigi bertaring yang amat runcing kuat dan lidah yang merah. Matanya terbelalak penuh kecurigaan dan kemarahan kepada Jambu Nada. "Tenanglah, aku datang untuk menolongmu," kata Jambu Nada sambil maju lebih dekat. "Au!" Beruang itu mengerang dan kaki depannya yang kiri menyambar ke arah dada Jambu Nada. Melihat betapa telapak kaki itu berdarah, Jambu Nada mengelak dan cepat menangkap pergelangan kaki depan itu. Kiranya telapak kaki itu tertusuk tulang dan masuk amat dalam. Agaknya dalam perkelahian melawan ular laut, beruang itu mencengkeram tubuh ular dan sedemikian kuatnya dia mencengkeram sampai tulang punggung ular patah dan menusuk ke dalam daging di telapak kaki depan itu. Jambu Nada segera mencabut tulang itu, darah mengucur deras dan dia segera membalut dengan sapu tangannya. Beruang itu kini tidak marah lagi. Agaknya dia cerdik dan dapat mengerti bahwa orang yang datang ini bukan musuh, bahkan menolongnya. Kaki depan yang terluka itu kini tidak nyeri lagi, tentu saja karena tulang yang membuat dia tersiksa rasa nyeri tadi telah tercabut.